Halo, perkenalkan nama saya Emilia Duputri dengan NPM 2141194. Halo, teman-teman. Di video kali ini, kita akan belajar tentang pajak. Sederhananya, pajak itu ibarat sumbangan wajib kita untuk pemerintah. Nah, uang pajak ini digunakan untuk membiayai layanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur. Jadi bisa dibilang pajak adalah bentuk kontribusi kita untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Eits, tapi jangan sampai keliru ya, pajak beda loh dengan denda. Kalau denda itu hukuman karena kita melanggar peraturan. Sedangkan pajak, itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara. Dengan membayar pajak, kita ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Coba bayangkan kalau tidak ada pajak, layanan publik pasti akan terbengkalai. Jalanan rusak, sekolah kekurangan fasilitas, dan rumah sakit tidak dapat memberikan pelayanan yang baik. Pajak itu sangat penting, seperti halnya darah yang mengalir dalam tubuh, yang membuat masyarakat bisa hidup dan berkembang. Di Indonesia ada banyak jenis pajak loh. Dua jenis pajak yang sering kita dengar adalah pajak penghasilan, atau yang biasa disingkat PPH, dan pajak pertambahan nilai, atau PPN. PPH itu dihitung dari penghasilan kita, seperti gaji atau keuntungan dari usaha. Sedangkan PPN sudah termasuk dalam harga barang dan jasa yang kita beli. Jadi setiap kali kita belanja, kita sudah ikut berkontribusi dalam PPN. Selain itu, ada juga pajak bumi dan bangunan, atau PBB, yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan. Satu lagi, ada pajak kendaraan bermotor, atau PKB, yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan bermotor. Penting bagi kita untuk memahami jenis-jenis pajak ini, agar kita bisa mengelola keuangan dengan baik dan berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan nasional. Setiap jenis pajak punya unsur-unsur penting, yaitu subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan dasar pengenaan pajak. Subjek pajak itu siapa yang punya kewajiban membayar pajak. Objek pajak, yaitu barang atau kegiatan yang dikenakan pajak. Misalnya dalam pajak penghasilan, objek pajaknya adalah gaji kita. Tarif pajak menentukan seberapa besar pajak yang harus kita bayar. Terakhir, dasar pengenaan pajak adalah landasan hukum yang mewajibkan kita membayar pajak. Dengan memahami unsur-unsur ini, kita jadi lebih jelas bagaimana pajak diatur dan diterapkan. Pengetahuan ini membantu kita untuk memenuhi kewajiban pajak dengan benar. Sekarang, kita lihat contohnya yuk. Ketika kita membeli telepon genggam baru, PPN sudah termasuk dalam harga jualnya. Nah, PPN ini akan masuk ke kas negara dan digunakan untuk membiayai layanan publik. Lalu, setiap bulan, perusahaan tempat kita bekerja memotong gaji untuk membayar pajak penghasilan atau PPH. Pemotongan ini memastikan kita ikut berkontribusi dalam anggaran negara. Begitu juga saat kita punya rumah, kita harus membayar PBB setiap tahun. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa pajak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Dengan memahaminya, kita jadi lebih mengerti peran penting pajak dalam masyarakat. Pajak itu sangat penting untuk pembangunan nasional. Uang pajak digunakan untuk membiayai layanan penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Tanpa pajak, negara kita akan sulit untuk maju. Ketika pajak digunakan dengan efektif, kualitas hidup kita juga ikut meningkat. Jalanan menjadi lebih baik, rumah sakit memiliki peralatan yang lengkap, dan semua anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi, membayar pajak bukan hanya kewajiban, tapi juga bentuk investasi kita untuk Indonesia yang lebih maju. Dengan memenuhi kewajiban pajak, kita ikut membangun Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera. Usaha kita bersama ini akan membawa kita pada masa depan yang lebih cerah. Sebagai penutup, penting bagi kita semua untuk memahami tentang pajak. Dengan memahami dasar-dasar, jenis-jenis, dan unsur-unsur pajak, kita bisa menjadi wajib pajak yang lebih taat dan bertanggung jawab. Ingatlah bahwa pajak bukanlah beban, melainkan investasi untuk kemajuan bangsa. Dengan memenuhi kewajiban pajak, kita ikut serta membangun Indonesia yang lebih baik untuk kita sendiri dan generasi mendatang. Mari kita jalankan peran kita dalam perpajakan dan wujudkan masa depan yang lebih gemilang untuk Indonesia.